dengan baik akibat gangguan sinyal ya. Kemarin itu kita sudah bahas tentang getaran. Jadi buat yang hari Rabu kemarin sudah ikut belajar di kelas, saya harap bersabar ya. Ini kawan-kawan juga kan butuh untuk mendapatkan materi yang sama ya. Jadi saya mengulang dulu. Saya mengulang yang sudah dapat boleh diikutin saja ya. Di awal semester genap ini kita belajar tentang getaran dan gelombang. Tapi di sini kita tidak belajar getar-getar hati. Saya nggak pandai menjelasin itu. Yang saya bisa jelasin itu tentang getaran. Nah, kita mulai dulu getaran. Apa itu getaran? Kan begitu. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui suatu titik seimbang. Ya. Atau kalau mau singkat saja, gerak bolak-balik melalui suatu titik seimbang. Oke. Nah, jadi gerak bolak-balik ini maksudnya itu kalau dia vertikal berarti atas ke bawah. Lalu kalau nanti dia geraknya itu horizontal berarti kiri kanan. Ya. Nah, kalau nanti dia memutar pusing-pusing gitu gimana? Nah, itu sudah beda. Ya. Untuk menjelaskan itu nanti ada sesi berikutnya. Sekarang kita sesi yang pertamanya dulu, yaitu untuk gerak yang sesuai sumbu Y, berarti sumbu vertikal. Satu yang saya kasih konsep sama kita semua, untuk menentukan kesetimbangan, lihat gerak bolak-baliknya. Kalau gerak bolak-baliknya vertikal atas bawah, maka kesetimbangannya ada pada posisi horizontal. Lalu ketika gerak bolak-baliknya berada pada posisi horizontal, sumbu X maksudnya, maka nanti keseimbangannya ada pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Seperti itu. Itu konsepnya untuk memahami getaran dengan baik. Supaya nanti, loh Pak gimana menentukan kesetimbangannya? Ini saya sudah jelasin. Ya. Nah, seperti apa itu kesetimbangan atau keseimbangan? Oke, saya jelasin begini. Mohon maaf ya. Kalau saya mengajarkan fisika supaya murid itu mudah untuk mengingat materinya, saya coba ambil dan saya kasih dari sekitar tubuh kita atau bahkan tubuh kita. Begitu. Nah, misalnya begini. Setiap orang pasti punya titik pusat. Terlepas kalian mau jawab benar atau salah. Saya meyakinin itu pasti ada. Ya. Nah, titik pusat itu pasti berada di tengah-tengah tinggi tubuh kita. Sehingga ada kalimat yang mengatakan tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah kita menyangkal kalau kita punya keseimbangan. Itu kan titik pusat, betul. Kalau dia melalui suatu keseimbangan atau melalui garis keseimbangan, ya ingat di dalam matematika garis itu kumpulan titik-titik, begitu.
Jadi nggak jadi masalah kalau nanti garis kesetimbangan katanya. Saya mulainya dari titik kesetimbangan. Jadi kalau katanya garis kesetimbangan, berarti ingat matematika. Garis itu kumpulan dari titik-titik. Begitu. Nah, di sini akan saya tampilkan tiga model getaran. Ingat ya, ini bukan jenis, ini model. Nah, perkara bahasa Indonesianya saya kurang paham. Apa bedanya model dengan jenis? Untuk saat ini, ya, saya nggak bisa memahaminya. Nah, sekarang saya tampilkan modelnya. Yang pertama, lihat, ini gerak vertikal, ya, gerak vertikal bolak-balik yang dihasilkan sebuah penggaris. Ya, ini penggaris yang dihasilkan sebuah penggaris. Ya. Nah, inilah model yang pertama untuk getarannya. Lalu model yang kedua ini ayunan bandul. Ayunan bandul ini ya, dia kan geraknya itu pada sumbu X, A, B, C. Ya, itu kan geraknya pada sumbu X. Lalu nanti kesetimbangannya pada sumbu Y, ini yang kita tarik. Ya. Tuh. Nah, model yang terakhir, model yang ketiga, nih pegas. Ya, model yang ketiga pegas. Sama dengan penggaris tadi. Dia bolak-balik sumbu Y. Tetapi keseimbangannya pada sumbu X. Ya. Nah, dari pegas ini kita coba pelajarin. Karena model 1, model 2 dengan model 3 itu pasti sama. Yang saya maksud sama, rumus-rumusnya. Modelnya boleh banyak, tetapi rumus-rumusnya tetap sama. Oke, sengaja saya pilih pegas, perhatikan. Ketika pegas tanpa beban, disitulah kita bisa menemukan di mana posisi keseimbangannya. Lalu pegasnya diberi beban. Nah, ketika dia diberi beban, nanti dia akan turun ke bawah. Saya nggak pernah menemukan ketika sebuah pegas diberi beban, dia langsung naik ke atas. Nggak ada. Entah saya belum sampai ke sana, nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu, pegas begitu diberi beban, dia turun dulu ke bawah. Lalu nanti naik di atas garis keseimbangannya. Nah, kalian lihat di situ lintasannya, di bawah dan di atas garis keseimbangan. Di sini saya mau jelaskan, ketika ada jarak maksimum antara kesetimbangan dengan gerak bolak-baliknya, disitulah baru muncul namanya amplitudo. Jadi amplitudo bisa kita buat pengertiannya jarak simpangan terjauh. Ya, jarak simpangan terjauh. Nah, terjauh dari siapa? Dari garis keseimbangan tadi kan? Itulah yang dimaksud amplitudo. Selanjutnya, ya, mana gambaran amplitudonya ini? Saya gambarkan dia dari sini kemari. 1. Lalu dari sini ke bawah. 2. Jadi setiap getaran, ya, ada 2
ada dua harga amplitudo, namun nilainya tetap sama. Ya, maksud saya begini, amplitudo itu nanti ada minus. Misalnya, ya, saya tuliskan dia. Saya tuliskan dia seperti ini, minus A. Nah, minus A itu artinya simpangan terjauh di bawah keseimbangan. Oke, itu minus A. Lalu ketika saya menuliskan positif A, itu artinya jarak terjauh di atas keseimbangan. Jadi ringkasnya, ketika A berharga minus, maka itu simpangannya di bawah keseimbangan. Bisa ya? Bisa semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang saya lanjut. Amplitudo itu, ini dia pengertiannya. Jadi amplitudo disimbolkan dengan huruf A besar. Ingat ya, huruf A besar. Jangan buat huruf A kecil. Jangan pernah memaksa A. Kan sama-sama A-nya, Pak. Betul, sama-sama A. Tapi ingat dua hal. Siapapun guru yang mengajar fisika, mate, kimia, dan biologi, itu ilmu internasional. Jadi itu ilmu internasional, nggak bisa kami buat suka-suka kami. Terutama saya, nggak bisa suka-suka saya. Saya suka simbol amplitudo, huruf A kecil, oh nggak boleh. Dari mana itu dasarnya seperti itu? Nggak boleh. Makanya itu kalau saya sudah jelaskan amplitudo, wajib pakai nilai A yang besar, huruf kapital A. Jangan digeser-geser jadi huruf A kecil. Kalau nanti pakai huruf A kecil, saya ajak kamu untuk berpikir. Beda sendok makan dengan sendok goreng apa? Coba dikasih jawaban dulu lah. Beda sendok goreng dengan sendok makan itu apa? Gak usah banyak-banyak bedanya. Dua saja. Jangan ada yang bilang namanya udah beda, Pak. Satu sendok makan. Yang kedua sendok goreng. Bukan itu. Saya nggak mau jawaban seperti itu. Itu jawabannya sangat ya primitif sekali. Ellen bisa bantu saya dulu? Dapat. Apa bedanya sendok makan dengan sendok goreng? Kasih saya dua aja dulu. Bedanya. Sendok goreng lebih besar. Terus sendok goreng lebih besar. Sendok makan? Lebih kecil. Iya. Oke, terima kasih. Bentuknya yang satu besar dan satu lagi kecil. Betul. Kalau kedua-duanya punya bentuk yang lain, yaitu mulutnya terbuka ke atas. Ya kan?
Nah, tetapi fungsi mereka beda. Itulah yang saya mau. Ketika saya menulisnya amplitudo A besar, berarti fungsinya lain. Dengan ketika saya menulis amplitudo pakai huruf kecil, sudah beda. Seperti itulah yang saya harap. Supaya kalian bisa paham, kenapa saya harus buat tanda petik pada tulisan itu A besar. Karena murid-murid sekarang, ya mohon maaf ya, kalau dibilang malas, enggak juganya. Memang menulisnya yang malas. Maunya semua serba digital. Tetapi ketika ujiannya digital, setelah selesai, banyaklah request-nya. Pak, minta tolonglah Pak, nilai aku begini, bukan begini, gitu kan? Nah, di sini mau nggak mau, ya buanglah rasa ingin cepat-cepat itu tadi, gunakanlah ketika belajar fisika sesuai dengan waktu kita yang standar. Standar yang dimaksud, kalau boleh, 1 hari setiap harinya 1 pokok bahasan fisika. Dipelajarin, ya syukur-syukur kalau ada evaluasi mandirinya, bisa untuk dijawab dulu sebelum guru memberi tugas. Seperti itu dia. Oke, baik, terima kasih sudah menyebutkan tadi bentuk dari sendok makan dengan sendok goreng. Ya. Nah, kita lanjut untuk materi di bawahnya. Nih, frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyak getaran yang terjadi selama 1 sekon. Ya, selama 1 sekon. Rumusnya bisa kalian lihat, F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil. Semua menggunakan huruf F yang kecil. Kembali, sesuai dengan penjelasan saya di atas. Pak, kalau saya tulis F-nya itu besar, gimana? Oh, nanti kita bisa dimarah Newton. Karena gaya Newton pakai simbol F besar. Ya. Jadi F besar di situ bukanlah simbol frekuensi. Ya, jadi ingat, simbol dari frekuensi itu harus menggunakan F kecil. Satuannya hertz, ya. Hertz itu sama dengan 1 per waktu. Oke. N banyak getaran tanpa satuan. T namanya benda bergetar. Nah, saya mau jelasin dulu banyak getaran. Semisal, ya, ini tadi dia diberi beban. Berarti turun ke bawah sekali, naik mendekati mendekati garis kesetimbangan, lalu naik lagi di atas garis kesetimbangan, turun lagi dia menuju kesetimbangan, dan seterusnya. Seperti itulah gambaran getaran. Jadi untuk mempersingkat, 1 getaran itu dia pasti melalui kesetimbangan sebanyak 2 kali. Setiap dia bergerak, ya, mau dia penggaris plastik, mau dia ayunan bandul maupun pegas, ya, dia punya prinsip itu. Oke. Nah, jadi kalau begitu sudah bisa kita terima
F itu sebagai frekuensinya, dan N itu banyak getarannya. Nah, kita lihat dulu nih contoh soalnya. Sebelum contoh soal ada namanya periode. Lihat di situ periode pakai huruf besar. Periode itu artinya lama waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran penuh. Ingat ya, satu getaran penuh. Nggak boleh seperempat, nggak boleh 2/4. Harus satu getaran penuh. Oke? Nah, lalu keterangannya di situ bisa dilihat dulu. Apa itu keterangannya? Silakan untuk dicatat kalau boleh rumus periodenya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanya sebelum kita masuk contoh pertama? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lihat contoh yang pertama. Periode getaran sebuah pegas ketika amplitudonya 2 cm adalah 1,0 sekon. Periodenya jika pegas diberi amplitudo 8 cm adalah apa? Berapa? Kan begitu? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, amplitudonya 2 cm, nanti periodenya 1 sekon. Kemudian kalau amplitudonya 8 cm, periodenya berapa sekon? Nah, pertanyaan ini boleh lihat dulu rumus persamaan 2. Ada tidak pengaruh dari amplitudo? Tidak ada kan? Tidak ada pengaruh amplitudo di sini. Berarti kalau begitu, mau amplitudonya besar maupun kecil, periode tetap sama. Makanya jawabnya A. Bisa? Oke, kalau bisa coba ya dicatat dulu di sini, kasih buat keterangannya. Kenapa periodenya tetap 1 sekon? Alasannya karena rumus periode tidak mengandung amplitudo. Seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, itu contoh yang pertama udah dicatat. Oke, baiklah.
Kalau begitu nanti kita sudah bisa mengerjakan evaluasi mandirinya. Nggak mesti harus saya tentukan Pak, halaman. udah lewat, Pak. Iya, ya, saya tahu. Makanya saya mau tutup. Jadi untuk ini, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas contoh soal langsung dari evaluasi mandiri. Ya, oke, sampai di sini saja. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.